Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa hadir dan melayani Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pada sore hari ini. Dan kalau kita membuka hati untuk kebenaran firman-Nya, pasti kita akan diberkati. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Ucapan Syukur Mengubahkan Nasib. Kita baca Kejadian 29 ayat 32 sampai 35, demikian bunyinya. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamakan anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ayat 35, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Amin. Sebagai orang percaya kita tentu tahu ayat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. In everything give thanks. Masalahnya kita bisa mengucap syukur ketika keadaan nyaman dan lancar. Tapi bisakah kita mengucap syukur ketika keadaan tidak nyaman, ketika orang tidak mencintai kita, ketika kita diolok oleh orang yang ada di sekitar kita? Tahukah saudara, pertama kalinya kata ucapan syukur muncul di dalam Kejadian 29 ayat 35 yang tadi telah kita baca. Lea berkata, sekali ini aku akan mengucap syukur kepada Tuhan. Ternyata kata-kata ini muncul dari seorang istri yang tidak dicintai oleh suaminya. Tetapi dia memilih untuk mengucap syukur. Tentu saudara tahu kisahnya, Yakub bekerja 7 tahun demi mendapatkan Rahel, seorang yang lebih cantik daripada kakaknya Lea. Dan setelah 7 tahun, Laban orang tua daripada Rahel memberikan anak itu untuk dinikahi oleh Yakub. Tetapi ternyata saudara, karena dulu kan orang kalau nikah pakai kerudung. Keesokan harinya mungkin baru dia tahu ciluk bak yang dibuka slayernya, kerudungnya ternyata bukan Rahel. Tetapi Lea. Lea anak pertama, Rahel anak kedua. Lea kurang cantik, Rahel jauh lebih cantik. Maka marahlah Yakub kena prank dari mertuanya, saudara-saudara. Lalu akhirnya mertuanya mengajak berdamai, dia bilang gini deh, kamu kerja 7 tahun lagi kepada saya, lalu aku akan berikan anakku yang kedua. Karena gak biasa dedeknya kawin, cicinya belum kawin, kira-kira seperti itu. Tapi Yakub bilang 7 tahun terlalu lama. Oke, perjanjiannya begini, dealnya begini. 1 minggu kamu tetap bersama dengan Lea dan kemudian Rahel akan diberikan pada minggu kedua kepadamu, tapi tetap kamu harus melunasi 7 tahun bekerja kepadaku. Namun karena cinta, maka tawaran ini diterima dan akhirnya Yakub punya 2 orang istri, Lea dan Rahel. Coba kita memposisikan diri kalau saudara di posisi Lea. Dia anak sulung, baru nikah, seminggu kemudian suaminya nikah lagi. Dan yang dinikahi oleh suaminya adalah adiknya sendiri. Apa yang akan terjadi? Saya percaya bahwa hatinya hancur, ada bitterness, kepahitan yang terjadi di dalam hidupnya. Dan kepahitan itu akan mengakibatkan hal buruk di dalam kehidupan. Saya pernah pergi ke Auschwitz, sebuah kota di Polandia yang sangat menyeramkan. Karena di sana ada kamp konsentrasi di mana Hitler membantai hampir 1 juta orang dalam pemerintahan Nazi pada zamannya. Orang-orang yang dibawa dari Eropa Timur.
Dan saya masih bisa melihat koper-koper yang mereka bawa, rambut yang digunduli dan kemudian ditunjukkan di sebuah ruangan yang luas berkaca. Pakaian-pakaian yang masih mereka miliki, dan ketika mereka datang mereka dilucuti semuanya, dibawa masuk ke sebuah tempat. Mereka pikir mungkin kolam renang atau apa, ternyata itu adalah kamar gas dan mereka dibantai. Saya tidak bisa bayangkan ada orang yang namanya Hitler yang begitu kejam. Dan kemudian saya membaca kisah bahwa dia adalah orang yang mengalami bitterness pada masa mudanya. Dia pernah datang untuk belanja ke sebuah toko milik orang Yahudi dan uangnya kurang. Lalu orang Yahudi itu menghina dia. Anak muda, kalau kamu miskin gak punya duit jangan belanja di sini. Dan itu membuat hatinya menjadi luka. Ada cerita lagi, katanya waktu dia muda dia pergi kepada seorang wanita tunasusila yang ternyata ada darah Yahudinya juga, yang kemudian menularkan virus penyakit kelamin kepada dia, sehingga dia lebih marah lagi. Dan ketika dia punya power, kekuasaan, dia bantai hampir 6 juta orang Yahudi, termasuk 1,5 juta anak kecil pada perang dunia yang kedua. Bitterness itu sesuatu yang mengerikan dan akibatnya sangat buruk. Dan sebetulnya Lea adalah orang yang bisa mengalami bitterness, kepahitan di dalam hidupnya. Karena baru seminggu menikah, dia sudah dimadu oleh suaminya. Tapi di sini kita belajar bahwa Lea di tengah kekurangannya berusaha menjaga hati sehingga dia belajar bersyukur, dan itu menghasilkan buah kehidupan yang baik. Kalau saudara mengalami kondisi yang tidak nyaman dalam kehidupan, engkau boleh pilih bitter or better. Saudara mau pilih kehidupan yang selalu diwarnai dengan angkara murka, dendam, kepahitan, atau better, hidup lebih baik, dan semuanya ditentukan bukan karena lingkungan yang berubah, tapi karena pilihan sikap hati yang tepat. Saya melihat ada beberapa berkat dari orang yang belajar mengucap syukur walaupun kondisinya tidak nyaman. Yang pertama, dari garis keturunan Lea ditambah bujangnya Zilfa muncul 8 suku Israel. Sedangkan dari Rahel, istri yang dicintai oleh Yakub, ditambah bujangnya Bilha, hanya ada 4 anak, 4 keturunan, 4 suku. Saudara tahu Israel itu kan 12 suku yang dihitung laki-laki. 4 dari Rahel, 8 dari Lea yang tidak dicintai oleh suaminya. Saya mau bilang begini, mungkin saudara dari sejak kecil bukanlah orang yang dicintai di dalam keluargamu. Engkau bukan anak favorit. Mungkin adikmu atau kakakmu yang merupakan anak favorit selalu dibanggakan oleh orang tuamu. Engkau tersisih, tidak pernah jadi orang nomor 1. Tapi ketika hatimu benar di hadapan Tuhan, ada berkat double porsi yang Tuhan akan berikan bagi orang yang belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Karena dalam ucapan syukur ada kuasa Allah yang luar biasa. Betapa kita harus menjaga hati untuk belajar mengucap syukur. Orang boleh jelek-jelekan saudara. Saudara nggak bisa jaga mulutnya orang. Tapi saudara bisa jaga hatimu sendiri. Ketika hatimu lurus, hatimu benar di hadapan Tuhan, itu berkat Bapa Sorgawi mengalir dalam hidup saudara. Yang kedua, dari garis keturunan Lea yang tidak dicintai, lahir generasi imam dan raja. Siapa imam? Harun. Harun itu dari suku Lewi. Dan Lewi itu adalah anaknya Lea yang tidak dicintai oleh Yakub. Lalu ada garis keturunan raja, yaitu Daud, yang berasal dari suku Yehuda. Bukan anak dari Rahel yang dicintai suaminya, tapi dari Lea yang tidak dicintai oleh suaminya. Daud itu sendiri punya pengalaman yang mungkin agak mirip dengan nenek moyangnya, yaitu Lea. Daud adalah anak yang kurang dianggap oleh orang tuanya. Buktinya apa? Ketika Samuel datang akan mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja Israel, semua diundang kecuali siapa? Daud. Karena orang tuanya pikir nggak mungkin Daud akan menjadi raja Israel. Nggak ada potongannya, udahlah di padang gurun saja. Sampai Samuel bilang, masih adakah anakmu yang lain? Sudah habiskah? Oh ada satu tapi nggak masuk hitungan. Panggil dia, aku tidak akan makan bersama dengan kamu kecuali anakmu itu datang ke sini. Dan ketika Daud datang,
Tuhan yang semula pernah berkata, jangan lihat perawakannya. Karena manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dan ketika Samuel melihat Daud, inilah orang yang berkenan kepadaku, urapilah dia. Itu sebabnya di kemudian hari Daud pernah bilang dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini tidak mungkin keluar dari Daud kalau dia adalah anak kesayangan, anak favorit dari keluarganya. Dia merasa disisihkan. Dan dia akhirnya bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tidak mencintai aku. Selama Tuhan mencintai aku dan membela aku tetap akan bersyukur kepada Tuhan. Mungkin engkau bukan orang yang diharapkan. Engkau dianggap remeh, dipandang sebelah mata oleh anggota keluargamu, oleh familimu. Nggak jadi masalah. Asal Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Engkau biji mataku, engkau berharga bagiku. Engkau harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, dari garis keturunan Lea muncul Yesus, Sang Mesias. Karena Yesus itu dari suku Yehuda. Dan Yehuda itu anaknya Lea dan bukan anaknya Rahel. Dan melalui Yesus ini manusia mendapatkan berkat yang terbesar. Apa berkat yang terbesar? Keselamatan jiwa yang abadi. Kalau percaya Yesus mati adalah keuntungan. Karena tutup mata di bumi artinya buka mata di sorga. Cuma ciluk, bah. Ciluknya di bumi, baknya di sorga. Kalau kita percaya kepada Yesus. Dan saya percaya sampai hari ini pun kehadiran Yesus akan membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Ketika engkau menghadirkan Yesus dalam hidupmu, engkau bukan orang yang sial, engkau bukan orang yang diasingkan, engkau orang yang diberkati. Masa depan saudara dijamin oleh Tuhan. Tuhan merencanakan perkara-perkara yang dahsyat karena di dalam Kristus segala berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan kita menjadi anak perjanjian yang menerima janji berkat Allah kekal sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Dan yang keempat, ini agak sentimental dan romantis. Lea itu kan tidak dicintai oleh Yakub. Tapi saudara tahu, pada akhir hidupnya, Lea lah yang dikubur di samping Yakub bersama Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka. Sedangkan istri yang dicintainya Rahel dikubur di pinggir jalan di Bethlehem setelah melahirkan Ben-Oni, anak kedukaan yang oleh Yakub disebut Benyamin, artinya anak tangan kanan atau anak kesayanganku. Begini saudara. Jadi sepanjang hari Yakub cinta kepada Rahel. Tapi waktu tua rupanya sadar juga Yakub. Aduh, aku sudah menyanyiakan istriku Lea. Aku lihat-lihat dia baik loh. Walaupun aku suka kasar, maki dia, jahatin dia. Dia memberikan lebih banyak anak. Dan dia selalu setia kepadaku. Lalu dia memberikan pesan. Kalau aku mati, aku ingin mati di samping istriku Lea. Dan bukan istriku lah Rahel. Sentimental, romantis. Saudara-saudara, mungkin suamimu tidak mencintai engkau. Kata-katanya kejam. Tapi kalau engkau sungguh mengucap syukur, Tuhan bisa membalikkan hati manusia. Apa yang rasanya mustahil, Tuhan bisa kerjakan. Karena kuasa kasih itu mengubah kehidupan. Saya percaya di dalam ucapan syukur ada mujizat yang masih berlaku sampai hari ini. Amin saudara. Dari kisah antara Lea dan Rahel dengan Yakub ini, maka ada 3 hikmah yang kita bisa petik. Yang pertama, jangan hanya terpesona pada kecantikan jasmaninya karena karakter batin ternyata lebih penting. Saudara-saudara, dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 dikatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu mengempang-empang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Yakub sangat peduli kepada Rahel karena lebih cantik
Matanya lebih berseri-seri. Orang sekarang bilang lebih kinclong. Tetapi ternyata Tuhan lebih memperhatikan sikap batin. Seperti Lea walaupun ditindas, belajar memilih untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan. Dan Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita kadang-kadang lebih memperhatikan orang itu karena kecantikan lahiriahnya. Kalau misalnya anak SMA nih, saudara lagi jam istirahat, semuanya pada main di luar. Sisa 2 orang yang tetap ada di kelas itu. Lalu tiba-tiba setelah masuk kelas, pelajaran berikutnya ada yang teriak karena dompetnya hilang. Kira-kira yang dituduh kalau sisa 2 orang di sana, satu cantik, satu jelek, saudara. Kira-kira yang dituduh yang mana? Pasti yang jelek. Udah jelek, hitam, hidup lagi, nyolong lagi. Padahal belum tentu, saudara. Kecantikan itu bohong, sementara. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kenapa? Karena cantik itu kan relatif, saudara. Aduh cantik ya dia. Yang mana? Itu yang baju biru di sana. Oh, yang sebelahnya yang baju merah lebih cantik. Relatif kan? Satu bilang biru, satu bilang merah. Jadi kecantikan itu relatif. Kalau jelek itu mutlak, saudara. Itu jelek tuh orang. Oh iya benar jelek begitu, saudara. Bayangkan, kecantikan itu kan hanya sebatas kulit. Ada orang cantik, nyebrang jalan gak lihat-lihat, ditabrak mobil, hilang kan cantiknya. Apalagi orang jelek nyebrang jalan, ditabrak mobil, hilang wajahnya, saudara sekalian. Makanya yang kita harus lihat bukan cuma kecantikan yang sebatas kulit, tetapi karakter, inner beauty yang harus ada di dalam. Terutama buat pria. Kalau pria nggak cakep, nggak masalah. Asal saudara punya kelebihan di bidang yang lain. Ada ungkapan bilang gini, jika wajah Anda tidak tampan, berusahalah hidup mapan, maka tampangmu akan termaafkan. Kembangkan satu potensi yang lain, sehingga orang tidak hanya melihat bentuk fisik kita, ya bekerja dengan bagus. Apalagi kalau yang mau masih pacaran dan sebagainya, terutama pria. Engkau harus baca baik-baik apa yang tertulis di pintu tol ketika saudara mau masuk tol. Pastikan saldo Anda cukup. Kalau saldo kurang, tekor, waduh ngajak orang pacaran gimana caranya saudara sekalian. Artinya jangan hanya luarnya kecantikan lahiriah. Tetapi inner beauty yang ada di dalam itu yang harus kita kembangkan. Mendebul kecantikan luar itu kan cepet segala. Sekarang ini ada orang yang ahli sekali, make up artist, yang jelek aja bisa dirubah. Apalagi kalau lihat foto sekarang, hati-hati saudara pakai filter berlapis-lapis, jatuh cinta lihat fotonya, begitu lihat orangnya cilukba. Wah. Tapi kalau inner beauty kan dibangun sepanjang kehidupan kita. Yang kedua, jangan iri, cemburu dan membandingkan diri dengan orang lain. Itu menyengsarakan kehidupan. Saudara-saudara, kalau saya lihat, mestinya Lea yang tidak dicintai kan iri sama Rahel yang disayangi. Tapi ternyata Rahel juga iri sama Lea. Dikatakan Kejadian 30 ayat yang ke-1, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ayat 8. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Bayangkan saudara, mestinya Lea yang tidak disayangi yang iri sama Rahel, cemburu sama Rahel. Kok suamiku ke kemahnya terus, bukan ke kemah saya. Mesra sama dia, kalau sama saya galak. Tapi Alkitab bilang, Rahel juga cemburu, iri. Karena kakaknya melahirkan anak, dia belum melahirkan anak. Ini masalah hati, saudara. Kadang-kadang nih ya, dalam keluarga adik kakak.
Papa mama itu saya yakin rata-rata cinta semua anak. Tapi anak-anak itu kadang-kadang ada perasaan jealous kepada entah kakaknya atau adiknya. Menganggap bahwa orang tua lebih menomorsatukan anak misalnya yang pertama atau anak yang bungsu sebaliknya. Padahal cinta orang tua itu rata. Ini kan masalah hati saudara-saudara yang harus dibetulkan. Orang curigaan itu aduh gak bahagia. Satu kali ada seorang suami malam-malam jam 2 subuh lah bangun karena dia dengar HP istrinya bunyi. Tidit, tidit. Dia bilang siapa ini ya? Kasih teks kepada istri saya subuh-subuh. Lalu sambil ngantuk-ngantuk dia ambil bukan HP-nya, HP istrinya. Kepo, pengen tahu saudara-saudara. Dan begitu dia baca kaget. Karena tulisannya beautiful. Waduh kurang ajar. Ada orang godain istri saya, ngerayu istri saya malam-malam. Langsung dia bangunkan istrinya lagi ngorok saudara. Bangun, bangun, bangun. Ayo ngaku siapa yang merayu kamu. Bilang beautiful sama kamu. Istrinya juga bingung. Siapa? Nih lihat HP kamu. Dia gosok-gosok matanya, dia lihat. Dan setelah dia baca dia pukul pundak suaminya. Jangan nuduh-nuduh ya. Kamu ini nuduh-nuduh. Ini bukan beautiful tahu. Baterai full. Rupanya dia punya aplikasi kalau baterainya dicolokin full. Ada suara tidit-tidit supaya dicabut begitu saudara sekalian. Kita itu kadang-kadang curigaan, cemburuan. Nggak nalar kadang-kadang saudara-saudara. Karena itu mari belajar. Tidak iri, tidak cemburu, membandingkan diri dengan orang lain. Karena ini menyengsarakan kehidupan kita. Yang ketiga, jangan jadikan pasanganmu sumber kebahagiaanmu, melainkan Allah yang adil dan baik. Selama Lea mengharapkan suaminya membahagiakan dia, dia tidak bahagia. Tapi ketika dia mengubah sikap, mengucap syukur dalam segala keadaan kepada Tuhan, fokusnya bukan suami, bukan orang lain yang mengecewakan, fokusnya kepada Tuhan, dia mengalami kebahagiaan. Kalau saudara menuntut pasanganmu berubah, engkau tidak bahagia. Kalau engkau berkata apapun yang terjadi, aku tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Fokusnya kepada Tuhan, kebahagiaan akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat bagaimana kita bisa mengubah sikap hati buruk menjadi bersyukur. Dari bitter kepada better. Nah ini nampak dalam 4 anak Lea yang tadi telah kita baca pada awal khotbah ini. Yang pertama saudara sekalian, kalau kita ingin berubah dari bitter menjadi better, kita harus percaya bahwa Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Lihat ayat yang ke-32 dari Kejadian 29 tadi. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku dicintai oleh suamiku. Ruben itu artinya percaya bahwa Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Saudara-saudara percayalah apapun situasimu, Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidup saudara. Dia melihat hidup saudara. Dia mengerti apa yang terjadi. Bahkan Tuhan bekerja di dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Seperti Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir. Difitnah oleh istri Firaun. 13 tahun dia mengalami sengsara. Tapi akhirnya diangkat oleh Tuhan menjadi raja muda di Mesir. Kalau dia tidak pernah dijual ke Mesir, dia nggak akan pernah jadi raja muda di Mesir. Apa yang kita anggap buruk hari ini, ternyata Tuhan ubah menjadi kebaikan untuk kita sekalian. Saya mengembalakan gereja, domisili saya lebih banyak di Bandung walaupun saya sering ke Jakarta. Kami punya gedung gereja bisa muat kira-kira 3.000 orang sekali ibadah. Kami pakai 5 kali untuk hari Minggu. Waktu COVID kemarin, saudara, ada
tanah di samping, persis di samping gereja, bagian belakang nempel sama gereja yang mau dijual hampir 1.000 meter. Saya pikir aduh ini bagus sekali kalau kita mau beli untuk bisa perluasan extension untuk kelas-kelas sekolah minggu. Kita udah tawar, harganya udah hampir jadi. Tiba-tiba pemiliknya berkata karena kami 3 bersaudara, saya mau runding dulu. Jadi tim kami akhirnya menunggu 3 minggu. Saya tanya, gimana? Udah jadi belum? Belum Pak. Inisiatif dong, tanya dong. Jangan-jangan nanti diserobot orang lain. Oh iya, besok ditanyain. Bener saudara, udah dijual sama orang lain. Aduh, rasanya nyesel gitu saudara. Sebab kalau kita punya duit, belum tentu bisa beli tanah yang nempel persis gitu di samping gereja yang ada. Itu 3 hari kali saya nggak bisa tidur nyenyak saudara. Gelisah, nyesel. Sampai istri saya bilang malam-malam waktu saya suka bangun begitu ya. Kenapa? Kecewa ya? Iyalah saya bilang. Sudahlah kalau belum rezeki dari Tuhan nggak dapet. Tapi kalau sudah rezekinya nanti dapet. Dia kasih nasihat bagus kan. Tapi saya marah sama dia. Saya juga tahu saya pendeta. Saya ngerti yang gitu, tapi kesel tahu. Tapi ya nggak bisa apa-apa lagi saudara. Udah dibeli sama orang. 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian. Ada yang kasih tahu saya, Pak ini ada tanah persis nempel di gereja tapi bagian depan. Kalau tadi kan belakang, ini bagian depan mau dijual. Saya bilang saya udah 2 kali tawar, harga pernah jadi dibatalin. Tapi ini bener Pak, orangnya butuh duit katanya. Malas saya bilang nanti dibatalin lagi. Gimana saya aja yang maju Pak. Nanti kalau sudah deal ketemu Bapak di notaris saja. Ya udah urus saja. 1 bulan kemudian saya ada beserta dengan pemilik di notaris saudara. Saya tanda tangani dan akhirnya gereja membeli bangunan persis di samping gereja nempel bagian depan. Akhirnya saya bilang aduh Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan membatalkan yang belakang. Karena Tuhan menyiapkan yang di depan. Kalau saya beli bagian belakang, kita udah gak punya duit lagi untuk beli bagian depan. Saya percaya Tuhan melihat. Saya percaya Tuhan memperhatikan. Apapun dalam hidup saudara, percayalah dia luar biasa. Yang kedua, bagaimana mengubah bitter menjadi better. Percaya Tuhan mendengar. Kejadian 29 ayat 33 berkata, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Percaya Tuhan melihat hidup saudara. Percaya Tuhan mendengar seru doamu kepada Tuhan. Seperti Hana yang berseru, Tuhan berikan aku anak karena aku mandul. Dan Tuhan memberikan beberapa orang anak kepada dia, termasuk Samuel yang artinya yang diminta daripada Tuhan. Kalau saudara berdoa hari ini, doamu tidak menghantam tembok, doamu tembus ke sorga. Karena Tuhan maha mendengar, dia tidak jauh, dia hanya sejauh doa. Berdoa, dia masih bisa mendengar dan mengabulkan permintaan kita. Siapa yang percaya? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yang ketiga, pererat kesatuan dengan Tuhan dan keluarga. Ini kuncinya supaya kita mengubah yang buruk menjadi yang baik. Dari bitter menjadi better. Ayat yang ke-34 dikatakan demikian. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Anak ketiga dari Lea namanya Lewi. Dan itu bicara tentang mempererat kesatuan. Sekali ini aku akan lebih erat dengan suamiku. Kalau saudara ingin mengalami perubahan dalam hidup kita, pererat kesatuan dengan Tuhan, pererat kesatuan dengan sesama, mulai dari keluarga. Jalinlah keintiman dengan Tuhan. Kalau engkau intim, lekat dengan Tuhan, perkara-perkara indah Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Yang keempat, pujilah Tuhan dalam segala keadaan. Kejadian 29 ayat 35.
Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Nah, kata syukur pertama kali ditemukan dalam Alkitab dalam ayat ini. Ketika Lea bersyukur ketika melahirkan Yehuda. Itu sebabnya Yehuda berarti memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, itulah sebab ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Bagaimana mengubah bitter menjadi better? Pilihlah mengucap syukur. Maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Bukannya karena keluarga kita sudah harmonis maka kita mengucap syukur. Tapi kalau kita mengucap syukur, keluarga kita akan lebih harmonis. Bukannya karena saudara tidak punya masalah maka kita bersyukur. Tapi kalau kita mengucap syukur, masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Bukannya karena kita sudah banyak duit, banyak berkat, maka kita mengucap syukur. Tapi kalau kita banyak mengucap syukur, percayalah berkat akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian. Saudara-saudara, kami sedang membangun sebuah gereja. Ini tempat ibadah kami yang ke-6 sebetulnya di Bandung. Dan museum kisah-kisah Alkitab modern. Bisa tunjukkan gambarnya? Saudara-saudara, jadi saya diberi visi oleh Tuhan untuk membangun sebuah theme park di kota Bandung. Dan di sana ada kisah tentang dari Kejadian sampai Wahyu. Ada Adam dan Hawa, penciptaan alam semesta, Bahtranu, tentu Yesus, saudara-saudara. Sebagai puncak daripada semuanya yang pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya sampai dia datang kembali. Dan ada satu benang merah yang kita selalu usung yaitu tentang salvation. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Jadi orang kalau masuk ke sana bisa melihat keadaan pada zaman Alkitab, ada film Bible story, teknologi 3D sampai 5D. Bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah, creation and not evolution. Instagramable, edutainment, education and entertainment. Orang bisa berfoto booth. Dan Tuhan memberikan visi ini belasan tahun yang lampau. Dan hari-hari ini Tuhan mulai membuka jalan untuk saya mulai bisa membangunnya. Next slide. Saudara-saudara, kami membeli sebidang tanah sekitar 2 hektar di perumahan Sumarekon di kota Bandung. Dan kemudian kita mulai akan membangun tempat ini menjadi gereja dan juga museum kisah-kisah Alkitab modern. Kita bekerja sama dengan Museum of the Bible yang ada di Washington DC, Ark Encounter dan juga Creation Museum yang ada di Kentucky di Amerika Serikat, dan juga drama musikal dengan lagu-lagu seperti Broadway begitu dari Sight and Sound Theater yang ada di Pennsylvania. Klik next slide. Ya, diklik ini video. Bisa tunjukkan videonya atau pakai yang di luar tadi? Construction of the Journey project has finally begun. This complex will house a church, a concert hall, and also the first of its kind interactive Bible museum. We hope that this will be a place where the Bible will come to life and be a gateway for the next generation to experience the Bible, not just by reading, but by seeing and experiencing the Bible coming to life. With its population of over 270 million people, is the most populous Muslim country in the world. Strategically located in Bandung, in West Java, the home of the Sundanese people, the largest unreached people group in the world. The journey will be a new avenue for the gospel to reach the lost. Help support in prayer and come and participate in building the journey together with us. God bless you. Haleluya. Prosesnya tidak mudah saudara-saudara. Karena kami bangun gereja dan museum Alkitab di Bandung Timur. Bandung Timur itu nggak ada gereja yang resmi.
berkali-kali terjadi penyerbuan tempat ibadah dan tempat ibadah ditutup. Mungkin seperti Cilegon yang sampai hari ini belum ada gereja. Tapi waktu kita berdoa, bersyukur, menyerahkan kepada Tuhan, izin gerejanya keluar. Dan kami bangun oleh anugerah Tuhan. Mungkin ada slide terakhir. Saudara-saudara, dan kita harapkan tahun ini, akhir tahun ini seluruh strukturnya untuk gereja dan Museum Kisah Alkitab itu selesai. Dan perlu waktu beberapa tahun untuk masuk ke dalamnya karena perlu teknologi yang canggih. Sehingga orang-orang bisa tertarik melihat semuanya. Karena saya terutama tujukan kepada anak-anak dan remaja. Supaya mereka melihat the whole Bible. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu ditunjukkan ke tempat mereka. Jadi kalau kita jalan masuk ke sana. Dari penciptaan, dari Kejadian, Taman Eden, Adam, Hawa dan sebagainya. Sampai Yesus datang kembali. Sorga dan neraka akan dipampangkan. Saya diberi visi oleh Tuhan untuk menceritakan Injil secara kreatif, bukan lewat kebaktian di gereja, tetapi melalui edutainment, education and entertainment. Saudara-saudara, izinnya susah, biayanya luar biasa besarnya. Saya tidak punya waktu untuk menceritakan itu, tapi hari lepas hari saya selalu melihat mujizat, miracle dari Tuhan terjadi. Apa modal kita? Mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Dan saudara tahu, sekarang ini kereta cepat Wus dari Jakarta sampai Padalarang 30 menit. Sampai Tegaluar 45 menit. Dari Tegaluar sampai kompleks kami cuma 10 menit naik mobil. Jadi saudara nanti bisa berangkat dari Jakarta jam 10. Lalu sampai di Bandung 10.45. Sampai di kompleks itu jam 11. Nonton mungkin sampai 2 jam. Jam 1 saudara selesai makan siang. Jam 2 atau jam setengah 3 saudara naik bus lagi. Jam 3 lewat sudah ada di Jakarta. Ini tempat menjadi sangat strategis karena dekat sekali dengan Wus. Pernah naik Wus? Itu cepat banget loh saudara. Ya perlu sekali waktu ke sana. Bisa 350 km per jam. Saking cepatnya sampai ada yang bilang belum sempat naik sudah turun saudara. Saking cepatnya. Dan Tuhan menyiapkan semuanya. Saya percaya. Supaya Injil kerajaan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru kemudian Yesus datang untuk kali kedua. Saya percaya apapun yang menjadi pergumulan saudara. Percaya Tuhan melihat, percaya Tuhan mendengar, pererat hubungan dengan Tuhan. Mengucap syukur dalam segala perkara. Maka perkara yang dahsyat Tuhan akan lakukan.